Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Purnama. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan Ekonomi Islam angkatan 2018. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah proyek dari kelompok studi kasus infrastruktur. Tugas ini sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah evaluasi proyek bisnis Islam pada semester 7 ini. Sebelum mulai mereview, saya ingin menjelaskan sedikit gambaran tentang proyek apa sih yang ingin dibangun oleh kelompok studi kasus infrastruktur ini. Jadi kelompok ini ingin membangun proyek mobil screening retina dan katarak dari pemanfaatan cashwalk suku. Proyek ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penderita katarak di Indonesia. Salah satu tujuan dari proyek ini yaitu untuk membantu masyarakat yang kesulitan finansial untuk melakukan screening retina dan kataraknya. Untuk pembelian peralatan, perlengkapan, dan kebutuhan lainnya, proyek ini menggunakan dana dari pembiayaan cash wakaf link suku dan juga dana dari pembiayaan lainnya seperti dana sponsor dari Bank Mitra Syariah. Oke, sekarang saya akan mulai mereview pembangunan proyek mobil screening retina dan katarak ini. Dalam proyek ini disebutkan bahwa lokasi mobil screening ini berada di wilayah Semarang. Kenapa memilih Semarang? Padahal penderita katarak terbanyak ada di Jawa Timur. Selain itu, Semarang adalah kota besar yang sudah memiliki banyak rumah sakit. Kenapa mobil screening ini tidak ditempatkan di daerah pelosok, misal di luar Jawa yang masih minim rumah sakit? Kemudian yang selanjutnya, kenapa memilih rumah sakit Hermina sebagai induk? Kenapa tidak rumah sakit yang memiliki spesialis atau fokus mata? Padahal di Semarang juga ada kan rumah sakit yang fokus pada mata. Toh kan nantinya mobil screening ini juga akan disebar di daerah-daerah sini. Pada proyek ini disebutkan bahwa terdapat 6 mobil van yang akan ditempatkan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Rondol, Mesrep, dan Puskesmas Padangsari. Kenapa tidak 6 puskesmas sekalian? Kayaknya lebih efektif jika satu mobil itu satu puskesmas, karena proses screening ini juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Yang selanjutnya, di proyek ini pada bagian kegunaan dan sasaran, disebutkan bahwa kegunaan proyek ini sebagai investasi sosial yang memberikan output hasil yang bersifat materi. Maksud dari output yang bersifat materi itu apa? Apakah wakif mendapatkan keuntungan materi atau juga nazir? Selain itu juga disebutkan adanya layanan kesehatan yang baik dan ramah. Bagaimana mendapatkan tenaga medis atau pegawai yang baik dan ramah ini? Karena menurut saya, untuk dapat memahami seseorang itu juga perlu waktu yang lumayan lama. Nah, poin ini memang penting sekali. Ketika pelayanannya baik dan ramah, maka pasien pun akan merasa senang dan nyaman. Lalu untuk rencana anggaran, di proyek ini disebutkan bahwasannya beban gaji sopir dan pegawai itu 54 juta per tahun untuk satu orang. Berarti kan per bulannya 4,5 juta. Apakah itu tidak terlalu besar untuk gaji seorang supir pada proyek ini? Saya kira pekerjaan supir pada proyek ini tidak terlalu berat. Di sisi lain, beban gaji diambil dari dana pembiayaan lain, di mana dana ini nilainya tidak selalu tetap. Apakah gajinya akan selalu tetap tiap bulannya? Toh dalam proyek ini kan layanan pada pasiennya juga gratis. Sedikit saran sebagai penutup, saat melakukan screening pada pasien, tenaga medis juga memberikan arahan atau edukasi pada pasien mengenai pencegahan dan juga sebab terjadinya katarak. Mungkin sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.